Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus Nur Rahman, NIM 1900526093002. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik dan apakah teori humanistik itu. Mari kita simak. Pengertian teori humanistik adalah teori belajar memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor internal dirinya dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuan. Menurut teori belajar humanistik, aktualisasi diri merupakan puncak perkembangan individu. Kebermaknaan perwujudan dirinya itu bahkan bukan saja dirasakan oleh dirinya sendiri tetapi juga oleh lingkungan sekitarnya. Tujuan belajar ini adalah untuk memanusiakan manusia. Jadi pada awal ini teori humanistik lebih mendekatkan pada proses memanusiakan manusia dan bagaimana kita memperlakukan manusia tersebut sebagaimana mestinya. Lanjut, slide berikutnya. Teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang Selanjutnya, aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa. Pembelajaran berdasarkan teori ini sangat cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Jadi gini, teori humanistik ini lebih menekankan pembentukan karakter. Jadi hasil apapun itu akan lebih mengarah ke pola pikir dan karakter siswa tersebut. Dalam hal ini, guru ditekankan untuk lebih membentuk karakter murid dan menjadi tujuan akhir dari pembelajaran teori humanistik ini. Slide selanjutnya, menurut Maslow, individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pada masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia, dan pada saat itu juga ia juga dapat menerima diri sendiri. Menurut Maslow, tiap orang juga memiliki perasaan untuk takut melangkah, untuk takut mengambil tindakan yang kedepannya yang akan mereka ambil. Akan tetapi manusia sendiri seiring waktu akan juga berusaha untuk dapat menerima jati dirinya seperti apa. Oke, selanjutnya, menurut Carl Lonesome Rogers, yang terpenting dalam sebuah proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu satu, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Jadi seorang guru harus mengerti siswa-siswa yang mereka bimbing, dan guru juga tidak dapat memaksakan kehendaknya sendiri. 2. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Jadi guru hanya
memberikan pelajaran yang tentunya akan berdampak positif bagi siswa. Lalu belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Belajar tidak harus dilihat dari hasil akhir dari proses belajar tersebut. Namun, hal yang terpenting dari belajar itu adalah proses menuju ke arah yang lebih baik serta dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru agar keinginan siswa tersebut menjadi baik dan mempunyai manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Selanjutnya, implikasi teori belajar humanistik. Guru sebagai fasilitator. 1. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok atau pengalaman kelas. Jadi guru memberikan efek atau nuansa yang lebih menyenangkan ketika akan memulai suatu pembelajaran. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Jadi guru menjelaskan kita harus bagaimana kedepannya dalam proses pembelajaran, yakni siswa diarahkan agar tertib di kelas dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kelas. 3. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. 4. Dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Lalu guru menempatkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Jadi guru menjadi sumber ajaran dan sebagai sumber ilmu tentunya, lalu dikembangkan melewati proses pembelajaran serta pemberian ilmu dari guru ke siswa berjalan lancar tanpa ada suatu hambatan. Selanjutnya, di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai baik bagi individu ataupun bagi kelompok. 7. Bila mana cuaca penerimaan kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperanan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, seorang anggota kelompok dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu seperti siswa yang lain. Jadi, guru tidak monoton hanya menjelaskan materi lalu selesai. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa yang lain untuk menyatakan argumennya masing-masing sesuai pemahamannya. Lalu mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa. Jadi siswa juga berhak menolak argumen dari seorang guru jika siswa tersebut kurang merasa puas akan jawaban dari seorang guru. Dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. Jadi, guru harus memahami betul setiap individu yang berada di dalam kelas. Di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pimpinan harus mencoba untuk menganalisis dan menerima keterbatasannya sendiri. Guru harus mau dikritik dan tidak mempunyai rasa dendam atau benci terhadap siswanya. Dan sebenarnya dalam teori humanistik ini lebih menerapkan ke sistem demokrasi.
Selanjutnya, aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa. Pembelajaran berdasarkan teori ini sangat cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Jadi gini, teori humanistik ini lebih menekankan pembentukan karakter. Jadi hasil apapun itu akan lebih mengarah ke pola pikir dan karakter siswa tersebut. Dalam hal ini, guru ditekankan untuk lebih membentuk karakter murid dan menjadi tujuan akhir dari pembelajaran teori humanistik ini. Presentasi terakhir, yakni prinsip-prinsip belajar humanistik. Manusia memiliki cara belajar alami. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Kepercayaan kepada diri pada mahasiswa ditumbuhkan dengan kebiasaan untuk mawas diri. Belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Saya tekankan lagi pada teori humanistik ini lebih menekankan ke arah perilaku, perubahan pola pikir. Jadi awal memiliki pola pikir yang salah, maka guru wajib membenarkan dan mengarahkan sesuai bakat dan minat mahasiswa tersebut. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.